Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Indialiani Ambuliling, kelas A1, semester 1, Fakultas Ilmu Keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit anemia dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yang saya sebut dengan hormat, Jumliyati Lambayang, SPD, MPD. Langsung saja kita ke pembahasannya. Anemia adalah istilah yang menunjukkan rendahnya hitungan sel darah merah dan kadar hemoglobin dan hematokrit di bawah normal. Anemia adalah hilangnya nilai normal sel darah merah, kualitas hemoglobin dan volume paket red blood cell atau hematokrit per 10 ml darah. Dalam bahasa Yunani, anemia berarti penyakit kurang darah yang ditandai dengan kadar hemoglobin dan sel darah merah atau eritrosit lebih rendah dibandingkan normal. Anemia umumnya disebabkan oleh perdarahan kronik, gizi yang buruk atau gangguan penerapan nutrisi oleh usus, juga dapat menyebabkan seseorang mengalami kekurangan darah. Berikut ini merupakan 3 kemungkinan dasar penyebab anemia. Yang pertama, penghancuran sel darah merah yang berlebihan. Hal ini biasa disebut dengan anemia hemolitik. Muncul saat sel darah merah dihancurkan lebih cepat dari normal. Untuk informasi, umur sel darah merah normalnya 120 hari. Yang kedua, kehilangan darah. Kehilangan darah dapat menyebabkan anemia karena perdarahan berlebihan, pembelahan atau bermasalah dengan pembekuan darah. Dan yang ketiga, produksi sel darah merah yang tidak optimal. Ini terjadi saat sumsum tulang tidak dapat membentuk sel darah merah dalam jumlah cukup. Gejala anemia yaitu lemah, letih, lesu, mudah lelah, dan lunglai. Wajah tampak pucat, mata berkunang-kunang, sulit berkonsentrasi dan mudah lupa, dan sering sakit. Beberapa jenis anemia antara lain, yang pertama anemia defisiensi zat besi. Anemia yang paling banyak terjadi adalah akibat kurangnya zat besi. Yang kedua, anemia defisiensi vitamin C. Jika kekurangan vitamin C, maka jumlah zat besi yang diserap bisa berkurang dan bisa terjadi anemia. Yang ketiga, anemia makrositik. Jenis anemia ini disebabkan karena tubuh kekurangan vitamin B12 atau asam folat. Yang keempat, anemia hemolitik. Hal ini bisa terjadi karena sel darah merah dihancurkan jauh lebih cepat dari normal. Yang kelima, anemia sel sabit. Sickle cell anemia atau disebut dengan anemia sel sabit adalah suatu penyakit keturunan yang ditandai dengan sel darah merah yang berbentuk sabit, kaku, dan anemia hemolitik kronik. Dan yang terakhir, anemia aplastik. Jenis anemia ini sangat berbahaya karena dapat mengancam jiwa. Anemia ini disebabkan oleh bahan kimia, obat-obatan, virus, dan terkait dengan penyakit-penyakit lain. Bagi teman-teman, sebaiknya kita menjaga kesehatan lingkungan dan makanan, serta pola hidup yang sehat agar dapat memenuhi kecukupan akan PE agar tubuh kita tetap sehat. Sehingga tubuh kita terjauh dari penyakit terlebih anemia yang disebabkan kurangnya zat besi untuk memproduksi darah. Saya harap video ini bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam menggunakan kata. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.